Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di channel saya, Saiful Anam Partner. Hari ini saya akan membahas tentang Roy Suryo, di mana Polda Metro Jaya menyatakan kepada yang bersangkutan tak ditahan alasan sakit, ternyata di luar seperti itu ya. Ini adalah pernyataan dari penyidik atau salah satu penyidik Polda Metro Jaya. Seperti yang dikutip oleh Merdeka.com, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Roy Suryo jadi bahan perguncingan warganet. Pasalnya Roy Suryo terekam kamera kongko bareng komunitas mobil Mercedes-Benz. Salah satu akun Twitter Kurawa mengunggah rekaman tersebut berdurasi 30 detik. Terlihat Roy Suryo duduk bersama dengan rekan-rekan di atas meja bundar beralas kain putih tersaji minuman ringan. Ada pula potongan-potongan video yang menampilkan Roy Suryo sedang tertawa terbahak-bahak. Pemilik akun menyinggung kasus dugaan penistaan agama yang sedang dihadapi Roy Suryo, bahkan ia menyertakan tagar "tangkap Roy Suryo". Tampaknya kasus Roy Suryo ini perlu diatensi lebih dalam mengingat menciderai kehormatan Polri dan rasa keadilan, persamaan hukum di masyarakat. Jika dibiarkan, perbuatan pura-pura sakit Roy Suryo akan menjadi contoh yang buruk. Seperti dikutip Selasa 2 bulan 8 tahun 2022. Jadi memang ini ya harus secara objektif, kemudian apakah memang pada saat pemeriksaan Roy Suryo yang bersangkutan itu memang benar-benar sakit atau seperti apa. Kalau kemudian yang bersangkutan itu pura-pura sakit atau dengan alasan yang tidak rasional atau tidak tidak pantas kemudian untuk dijadikan sebuah alasan, saya kira dapat kemudian pihak kepolisian mengambil langkah yang tegas seperti itu. Sehingga saya kira jangan ada lagi kemudian alasan-alasan yang tidak patut, yang tidak rasional, yang dapat digunakan sebagai alasan oleh seseorang yang kemudian ia memiliki status sebagai tersangka seperti itu. Sehingga dengan berbagai alasan saya kira mestinya harus diperiksa atau mendapatkan second opinion dari dokter, apakah yang bersangkutan memang sedang mengalami sakit atau memang memiliki gangguan kesehatan. Jadi saya melihat terhadap kasus ini memang kalau memang pada saat pemeriksaan yang bersangkutan sakit ya tidak masalah. Namun masalahnya apabila dimungkinkan pada saat yang bersangkutan diperiksa itu kemudian menggunakan alasan bahwa yang bersangkutan sedang sakit, itu semestinya yang dijadikan sebuah pelajaran bagi penyidik untuk dapat melakukan pemeriksaan atau second opinion atau second line pemeriksaan terhadap terdakwa, tidak hanya terdakwa ya, tapi juga tersangka, apakah yang bersangkutan memang sakit atau memang sengaja untuk tidak kemudian dilakukan tindakan berupa penahanan seperti itu. Kemudian menarik, menanggapi hal ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan menyampaikan, penahanan merupakan kewenangan dari penyidik. Terkait dengan viralnya Roy Suryo yang touring motor dan sebagainya, nah kenapa dia tidak ditahan alasan sakit, ternyata dia di luar aktivitas seperti itu ya. Bagaimana tanggapan Polda Metro? Jadi jawabannya adalah penyidik punya pertimbangan mengapa belum ditahan. Itu jawabannya ya, papar Sulpan Selasa 2 bulan 8 tahun 2022. Sebelumnya Sulpan mengatakan Roy Suryo akan diproses sampai pengadilan. Nah, jadi ini perlu juga menjadi perhatian bagi Roy Suryo ya, karena saya kira kalau misalnya yang bersangkutan memang sakit, saya kira aktivitas-aktivitas seperti pertemuan touring dan lain sebagainya itu bisa kemudian dikesampingkan terlebih dahulu, sehingga karena kasus yang
kasus yang diderita atau bahkan sedang dialami oleh bersangkutan ini merupakan kasus yang sedang viral, saya kira juga harus menjadi perhatian bagi yang bersangkutan, sehingga tidak cenderung kemudian yang bersangkutan lebih mempermainkan apa yang sudah diberikan atau diskresi dari penyidik untuk tidak dilakukan penahanan. Kemudian Sulpan menyampaikan penyidik sedang melengkapi berkas perkara dugaan penistaan agama dengan tersangka Roy Suryo. Pemeriksaan Roy Suryo telah dilakukan sebanyak 2 kali. Meski Roy tidak dilakukan penahanan karena berbagai pertimbangan penyidik sebagaimana diatur dalam KUHP, namun Sulpan menyatakan proses hukum tetap berjalan. Ya, ini saya kira patut diapresiasi ya, karena tidak dilakukan penahanan bukan berarti perkaranya didiamkan atau bahkan dihentikan. Saya kira karena kasus ini juga sudah tersorot dari berbagai macam media yang ada, saya kira juga harus polisi atau Polri tegas dalam penanganan perkara Roy Suryo ini. Dipastikan kasus ini akan lanjut, memang tidak dilakukan penahanan karena penyidik menganggap Roy Suryo kooperatif. Kemudian tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti dan sebagainya, ujar dia. Penyidik Polda Metro Jaya resmi menetapkan mantan Menteri Pemuda Olahraga Roy Suryo sebagai tersangka terkait kasus dugaan penistaan agama dengan penyebaran meme stupa Borobudur. Jadi saya kira kalau melihat dari Roy Suryo ini seperti tidak ada habisnya. Saya kira mestinya yang bersangkutan lebih bijak lagi ya dalam menggunakan media sosial. Apalagi yang bersangkutan adalah tokoh masyarakat dan juga mantan pejabat publik, mestinya lebih kemudian menjaga terkait dengan etika dalam bersosial media, sehingga kemudian yang bersangkutan tentunya diharapkan tidak lagi kemudian memberikan statement atau hal-hal yang kemungkinan akan menyulut perhatian publik atau bahkan berpotensi untuk berhadapan dengan hukum maupun melanggar peraturan perundang-undangan. Roy terbelit kasus hukum usai unggah meme stupa Candi Borobudur mirip dengan Presiden Joko Widodo di akun Twitter KRMT Roy Suryo 2. Postingannya ini viral di media sosial. Kepolisian kemudian menerima 2 laporan terkait unggahan Roy Suryo. Adapun pelapor atas nama Kurniawan Santoso dan Kevin Wu. Roy Suryo dipersangkakan melanggar pasal 28 ayat 2, junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 156 huruf A KUHP dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang peraturan hukum pidana. Dalam kasus ini penyidik telah meminta pandangan 13 orang saksi ahli terdiri dari saksi ahli agama, ahli media sosial, ahli sosiologi hukum, ahli pidana, dan ahli ITE. Ya, saya kira ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat serius ya bagi Roy Suryo untuk tidak kemudian memposting hal-hal yang sekiranya akan kemudian menimbulkan sebuah gejolak di masyarakat atau di publik, karena saya kira selain yang bersangkutan mantan pejabat publik, beliau adalah juga termasuk sebagai tokoh publik yang saya kira harusnya memberikan panutan atau bahkan hal-hal yang semestinya dapat dicontoh dengan baik oleh publik pada umumnya. Sehingga saya kira atas kejadian ini mestinya Roy Suryo harus introspeksi diri untuk membenahi diri untuk tidak kemudian melakukan hal-hal yang saya kira tidak penting untuk dilakukan oleh seorang pejabat publik seperti Roy Suryo seperti itu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.